Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Ustadz, bagaimana hukumnya pulang kantor nongkrong-nongkrong di kafe? Atau ada juga ibu-ibu ketika menunggu anak-anak sekolah juga sama duduk-duduk di kafe. Apakah itu berdosa, Ustadz? Karena ada yang berpendapat itu adalah hal yang dilarang dalam agama. Ya, pertama ya, nawaitunya apa? Kalau Anda pulang kantor, duduk-duduk dengan teman-teman, relax ya, di kafe sambil ngopi. Nah, boleh nggak sih? Pertama, nawaitunya apa? Kalau di situ tidak ada unsur maksiat, lebih ke untuk membangun jaringan, membangun networking, atau mendiskusikan masalah pekerjaan supaya lebih santai, ngobrol di kafe sambil minum kopi, ya gitu, sambil menikmati makan malam. Tapi Anda kumpul di situ memang niatnya lebih kepada sesuatu yang maslahat. Tentu saja ini tidak ada masalah, ya. Tapi ketika Anda duduk-duduk di kafe, ngobrol-ngobrol, di situ ada gosip, di situ ada fitnah. Nah, jadi yang salah itu bukan duduk-duduknya, tapi gosip dan fitnahnya. Kebiasaan duduk-duduk ya di kafe, kalau zaman dulu bukan kafe, tapi kebiasaan duduk-duduk di pinggir jalan itu sudah ada zaman Rasul. Ini ada di dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Kata Nabi, "Iyyakum wal julusa 'ala turuqat." Janganlah kalian duduk-duduk di pinggir jalan. Ya kalau sekarang makan di kafe, ya kan gitu. Faqalu ma lana budda. Ya Rasulullah, bagaimana kalau kami tidak bisa menghindarkan? Innama hiya majalisuna natahaddatsu fiha. Ya Rasulullah, kami mah duduk-duduk memang untuk bincang-bincang saja, untuk ngobrol-ngobrol saja gitu. Jadi Nabi mengatakan iyyakum wal julusa 'ala turuqat. Hindari duduk-duduk, nongkrong-nongkrong, kata Nabi. Tapi para sahabat mengatakan, malana buddha. Gimana kalau nggak bisa kita hindari? Innama hiya majalisuna natahaddatsu fiha. Itu majelis di mana kami bisa ngobrol-ngobrol, kami bisa bertukar pikiran, kami bisa berbagi pengalaman. Qala, Nabi menjawab, fa idza ataitum illal majalis, kalau kamu tidak bisa menghindarkan hal itu, fa'tut tariqa haqqahu, maka perhatikanlah oleh kamu hak-hak pejalan. Wa ma haqqut tariq, apa ya Rasulullah? Qala ghaddul basar, jaga pandanganmu. Jadi kata Nabi, kalau memang kamu tidak bisa terhindar ya untuk duduk-duduk, ngobrol-ngobrol, coba perhatikan. Apa kata Nabi? Ghaddul basar, jaga pandanganmu. Jangan sampai matamu itu duduk-duduk untuk melihat suatu yang haram. Fa idza ataitum, kata Nabi, kalau kamu terpaksa ya, mau tidak mau memang harus melakukan itu, ghaddul basar. Wa kufful adza, tahan dirimu dari keburukan. Apa tahan dari keburukan itu? Yaitu jangan sampai ngegosip, jangan sampai fitnah, ya. Jangan sampai omongan-omongan kita itu malah mengandung dosa. Mata kita itu tidak terjaga melihat yang haram. Wa amrum bil ma'ruf, sok kamu boleh duduk-duduk, nongkrong-nongkrong, tapi untuk menegakkan kebaikan. Wa nahyun anil munkar, untuk mencegah kemunkaran. Makanya
bagi Bapak Ibu yang pulang kantor, duduk-duduk di kafe, ya, sambil rileks, makan malam, minum kopi, tapi obrolan Anda bicara bisnis, obrolan Anda bicara tentang penetrasi pemasaran, Anda bicara tentang penajaman program. Jadi isinya itu memang amrun bil ma'ruf, kebaikan, wa nahyun anil munkar, mencegah kemunkaran. Maka kata Nabi nggak apa-apa. Ghaddul basar, jaga pandanganmu, wa kaful adza. Jangan sampai omonganmu itu mengandung unsur-unsur dosa. Itu apa? Rambu-rambunya yang harus kita perhatikan, ya. Nah, untuk bapak-bapak, ibu-ibu, kalau Anda sudah punya keluarga, ya jangan sering-sering melakukan hal itu. Karena walau bagaimanapun anak kita punya hak, suami kita punya hak, istri kita punya hak. Jangan sampai bapak-bapak hampir tiap hari sebelum pulang ke rumah itu nongkrong-nongkrong dulu, ya kan gitu. Padahal di rumah ada anak, ada istri. Apalagi ibu-ibu pulang kantor nongkrong dulu, padahal di rumah ada suami, ada anak. Nah, ini tentu harus menjadi catatan khusus bagi yang sudah berumah tangga. Sebab kita ini kan hidup harus penuh amanah. Kita ini hidup harus penuh amanah. Kalau memang nggak penting-penting banget, kalau memang nggak perlu, ya nggak usah lah, cepet saja pulang ke rumah. Kalau memang tidak diperlukan itu, ya gitu. Jangan sampai nongkrong-nongkrong itu malah pelarian dari kalau pulang ke rumah anak-anak masih bangun, jadi malah capek. Nah, itu keliru. Sebab justru anak kita itu golden age-nya, masa keemasannya ketika dia 0 sampai SD. Kalau SMP Anda pulang ada di kamarnya masing-masing. Nah, jangan sampai kita jadi ayah yang, kenapa kamu nggak cepet pulang? Malah nongkrong-nongkrong. Nunggu anak-anak tidur lah. Nah, itu ayah yang tidak amanah. Ya, kita semua bisa mengukur, bisa mengevaluasi kira-kira kenapa kita harus nongkrong-nongkrong, ya, tidak cepat pulang ke rumah. Itu jiwa kita bisa menjawab dengan jujur, apakah itu memang bagian dari amanah pekerjaan atau kita lari dari kenyataan. Allah Maha tahu, ya. Wallahu a'lam bissawab.